Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Ganesi Tuhayu dari kelas 11 NIA 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Lega, yaitu membuat video pembelajaran tentang nilai optimum. Dalam video ini saya akan menjelaskan satu contoh soal dan bagaimana cara penyelesaiannya. Berikut videonya. Oke, berikut merupakan contoh soal dari nilai optimum. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue lapis dan kue apem. Untuk membuat kue lapis dibutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram gula pasir. Sedangkan untuk membuat kue apem dibutuhkan 50 gram tepung dan 5 gram gula pasir. Jika kue lapis dijual dengan harga 300 per buah dan kue apem dijual dengan harga 500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Berikut penyelesaiannya ya. Nah, pertama kita analisis dulu dari soal ini. Nah, dalam soal ini kan yang dibahas yaitu dua kue lapis dan kue apem. Nah, kita buat permisalan di mana kue lapis kita misalkan dengan X dan kue apem kita misalkan dengan Y. Nah, setelah itu kita lihat soalnya ini sudah pas belum. Nah, kita lihat kan, seorang membuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Satuannya dalam bentuk kilogram. Tetapi dalam selanjutnya itu dia memberitahu untuk membuat kue lapis dibutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram gula pasir. Jadi yang ia butuhkan bahannya itu dalam bentuk satuan gram. Jadi agar lebih mudah atau bisa melakukan operasinya, kita ubah kilogram itu menjadi sama, yaitu menjadi gram. Berikut 8 kg kita ubah menjadi 8.000 gram dan 2 kg kita ubah menjadi 2000 gram. Ini tepung dan yang ini tadi adalah gula. Nah, setelah kita melakukan atau menganalisisnya kan kita telah mendapatkan ini. Nah, baru kita ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan model atau merumuskan ini ke dalam model matematika. Kita buat tabel dulu agar lebih mudah. Nah, dalam soal ini kan yang dibahas kue lapis dan kue apem. Kue lapis kita letakkan di sini dengan misalnya dari itu kan kue lapis X kurung X. Setelah itu kue apem letakkan di sini dengan permisalan tadi Y. Nah, setelah itu di sini juga terdapat sedangkan dia memberitahu tepung dan juga gula. Tulis di sini tepung. Di soal itu kan ada tepung dan juga gula. Dalam soal tersebut dia memberitahu seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula. Berarti itu memberitahukan itu persediaan yang dia punya, baik tepung maupun gula. Kita letakkan di sini persediaan. Nah, tepungnya kan 8 kg. Jadi kita letakkan di sini tepung 8. Nah, 8 kg tadi kita telah ubah menjadi gram, jadi 8.000 gram. 8.000 saja kita tulis, gramnya tidak usah. Setelah itu 2 kg tadi diubah menjadi 200 gram kan, 200. 2000 ya maksudnya. Ini 8.000, ini 2000. Setelah itu untuk membuat kue lapis dia membutuhkan 20 gram tepung dan 10 gram gula. 20 kue lapis 20 gram tepung dan 10 gram gula. Kemudian untuk membuat kue apem dibutuhkan 50 gram tepung dan 5 gram gula pasir. Sini, tepungnya 50, 5 gramnya gula pasir. Setelah itu, dia juga memberitahu jika kue lapis dijual dengan harga 300 per buah. Nah, berarti dia memberitahukan harga kan? Kita letakkan di sini. Harga. Kalau kue lapis tadi 300. Nih. Dan kue apem itu dijual dengan harga 500 per buahnya. Kita letakkan di sini. Nah, ini harga ini
harga ini merupakan fungsi objektif atau fungsi tujuan, yaitu f x, y. Ini merupakan fungsi objektifnya harga itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari model matematika ini atau dari tabel ini, kita akan mendapatkan kendala atau pertidaksamaan. Dari ini, tabel ini ya. Kita keluarkan nilainya. Ini 20. X kan, kue lapis. Kue apemnya 50Y. Persediaannya kita tulis juga seperti ini. 20X plus 50Y kan, kue apem. Nah, persediaannya 8.000, kita bingung. Nah, tandanya itu kurang dari sama dengan, atau kurang dari saja, atau lebih dari sama dengan, atau lebih dari. Nah, karena dia hanya memiliki persediaan tepung 8 kg atau 800 gram, jadi tandanya itu kurang dari, tidak lebih 8.000. Setelah itu yang kedua, 10X plus 5Y 2000. Karena dia juga hanya memiliki 2 kg gula atau 2000 gram gula pasir, maka tandanya kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya dalam program linear ini jumlah kue ini tidak mungkin bernilai negatif kan, maka dari itu harus dibatasi dengan fungsi X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 agar nilainya atau jumlah kuenya tidak bernilai negatif. Oke, setelah itu kita ke langkah selanjutnya. Nah, ini kan telah ditulis yang tadi, saya tulis kembali di sini. Nah, dua persamaan ini ternyata bisa disederhanakan seperti ini. Menjadi 2. Kalau yang ini menjadi 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 800, di mana ini dibagi sama-sama dibagi 10. Jadi hasilnya ini. Dan yang ini dibagi sama-sama dibagi dengan 5, menjadi hasilnya 2X plus Y kurang dari sama dengan 400. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu sama. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan permisalan. Nah, permisalan ini untuk dua persamaan ini 1 dan 2. Pertama, yaitu 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 800. Nah, ini kita ubah sistem pertidaksamaan ini menjadi persamaan dulu agar bisa mencari daerah penyelesaian di grafik ini. Menjadi 2X plus 5Y sama dengan 800. Permisalnya X sama dengan 0. Jadi 2 dikali 0 plus 5Y sama dengan 800. 0 plus 5Y sama dengan 800. 5Y sama dengan 800. Y sama dengan 800 dibagi 5. Di hasilnya Y-nya sama dengan 160. Didapat X-nya 0 dan Y-nya 160. Yang kedua, untuk permisalan Y sama dengan 0. Persamaannya sama 2X. Langsung saja nganu persamaannya ya. 2X plus 5Y sama dengan 800 dengan Y sama dengan 0. Jadi didapatkan 2X plus 5 dikali 0 sama dengan 800. 2X sama dengan 800. X sama dengan 800 dibagi 2. Dapat 400. Jadi didapatkan koordinatnya, titik ordinatnya 400,8. Nah, yang persamaan kedua sama saja permisalannya. Ya, tidak bingung, yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 400. Nah, seperti ini kita buat persamaan jadi 2X plus Y sama dengan 400. Permisalannya X sama dengan 0. 2 dikali 0 plus Y sama dengan 400. Y sama dengan 400. Jadi dapat titik koordinatnya 0,400. Kemudian untuk Y sama dengan 0, ya. Untuk Y sama dengan 0, 2X plus Y persamaan 400 sama dengan 400. Y sama dengan 0. 2X plus 0 sama dengan 400.
2x sama dengan 400. X sama dengan 400 dibagi 2. Jadi X-nya itu sama dengan 200. Titik koordinatnya yang dapat 200,0. Seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan titik koordinatnya dari persamaan ini kan, kita tulis, letakkan titik koordinat ini di grafik ini, di mana yang pertama, persamaan pertama, Y itu 160. Kita buat kira-kira di sini aja ya. Perkiraan ini 160 Y-nya. Dan X-nya 400 kan? Kira-kira di sini aja. 400. Kita buat garis. Karena dia menggunakan kurang dari sama dengan, ada sama dengannya kan? Jadi garisnya itu tidak putus-putus, lurus. Terang. Nih, seperti ini. Ini didapatkan dari persamaan 2x plus 5y kurang dari sama dengan 800. Kita tulis, jadi tidak bingung. 2x plus 5y kurang dari sama dengan 800. Ini. Setelah itu, yang persamaan kedua, kita dapatkan y-nya itu 400. Di sini aja ya. 400. Dan x-nya 200. Kita letakkan di sini. Kita buat garis. Garisnya sama. Itu dia tidak putus-putus. Seperti ini. Dari persamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 400. Setelah ini, kita akan mencari tahu bagaimana cara mengasirnya ke arah mana saja dengan melakukan uji titik. Seperti ini, saya buat di sini ya. Uji titik. Dengan melakukannya pada dua persamaan tadi. Yang pertama, 2x plus 5y kurang dari sama dengan 800 kan? Oke, kita buat 0 semua. 0. Nih, seperti ini. 0 kurang dari sama dengan 800 itu benar, karena 0 itu lebih kecil dari 800. Persamaan yang kedua, 2x plus y kurang dari sama dengan 400. Sama-sama kita buat 0. Nih, didapatkan 0 lebih kecil kurang dari sama dengan 400. Di mana benar. Karena 0 itu memang lebih kecil dari 400. Nah, setelah didapatkan seperti ini kan benar. Dan tandanya itu kurang dari sama dengan. Jadi, untuk persamaan yang 2x plus 5y kurang dari sama dengan 800, arahnya ke sini karena dia kurang dari. Nih. Maaf kalau tidak rapi ya garisnya. Ini. Setelah itu, yang kedua itu persamaan ini 2x plus y kurang dari sama dengan 400. Karena dia kurang dari juga arahnya seperti yang tadi, seperti ini. Seperti ini. Terus sampai habis garisnya. Nih. Kemudian untuk yang tadi kan ini ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Karena dia lebih dari, untuk yang x dia ke atas dia. Seperti ini. Ya. Sini. Maaf tadi ada yang kelewatan, maaf ya itu. Nggak termasuk. Jadi saya benerin. Dan untuk y lebih dari sama dengan 0, y kan di sini. Karena dia lebih besar, ke sini narsirnya. Nih, gini. Ke sini ya. Habisin sampai habis ya. Nih, kita lihat daerah mana yang terkena semua warna. Ternyata daerah ini, bagian sini. Kita mendapatkan HP, himpunan penyelesaian. Nih. Setelah itu, kita harus mencari titik pojok atau titik pojok dari daerah penyelesaian ini. Dimana di sini didapatkan. Tuh. 2. 3. Sini titik A ya. Ini titik B dan yang ini titik
C. Ini C ya. Nah, dari yang grafik tadi itu kan kita telah menemukan titik potong A itu terletak di koordinat mana, dan C juga sudah kita dapatkan, tinggal B kan. Nah, ini cara mencari titik koordinat dari titik potong B. Seperti ini. Persamaannya kan 2x plus 5y kurang dari sama dengan 800 dan 2x plus y kurang dari sama dengan 400. Nah, kita lakukan eliminasi terlebih dahulu dari persamaan tersebut. Dimana kita buat persamaan dulu agar bisa dioperasikan. 2x plus y plus 5y sama dengan 800 dan 2x plus y sama dengan 400 dikurang. Karena 2x-nya itu telah sama, ini x-nya telah sama, jadi langsung kita operasikan saja. Dimana 800 dikurang 400 hasilnya 400 dan 5y dikurang y hasilnya 4y. Nah, y sama dengan 400, 4-nya pindah ruas menjadi bagi. Y sama dengan 400 bagi 4 itu hasilnya 100. Setelah dapatkan y ini, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Saya ambil persamaan yang kedua, 2x plus y sama dengan 400. 2x plus y-nya kita masukkan jadi angka jadi nilai 100 dari y tadi kan, sama dengan 400. 2x sama dengan 400, 100-nya pindah ruas menjadi kurang, jadi kan tambah. Jadi 2x sama dengan 300 kan, 400 kurang 100 300. X sama dengan 300, pindah ruas jadi bagi 2 kan, 300 bagi 2, X sama dengan 150. Jadi titik potongnya terletak di koordinat X-nya 150 dan Y-nya 100. Nah, seperti ini. Titik potong A jadi di 0,0 dan 160, titik potong B di 150 dan 100, titik potong C di 200 dan 0. Oke, setelah kita mendapatkan koordinat dari setiap titik potong ini, kita akan mencari fungsi objektifnya agar didapatkan jawaban dari soal ini. Tetapi saya akan memberitahu dulu, tadi saya lupa. Tadi kan telah saya beritahu bahwa fungsi objektifnya ini, harga ini merupakan fungsi objektif 300 dan 500. Tapi saya lupa menuliskannya, jadi seperti ini ya. Fxy sama dengan 300x ini plus 500y kan, seperti ini fungsi objektifnya. Tadi saya lupa, maafkan lah ya. Oke, lanjut. Ini ke fungsi objektifnya, dimana f x-nya itu 0, y-nya itu 160 sama dengan, kita masukkan nilainya 300 kan, x-nya itu 0 plus 500 dikali y-nya itu 160 sama dengan 0 plus 80.000. 0 plus 80, 0 ditambah 80.000 yaitu 80.000 hasilnya. Nih, selanjutnya kita akan mencari yang B. F X-nya 150, 100 sama dengan, kita masukkan 300 dikali 150 ditambah 500 dikali 100 sama dengan 45.000. 300 kali 150, 45.000 ditambah 500 kali 100, 50.000. Hasilnya 95.000. Untuk yang C, F X-nya 200, Y-nya 0. Kita masukkan 300 dikali 200 nih plus 500 dikali 0. 300 dikali 200, 60.000 ditambah 500 dikali 0, 0. Jadi hasilnya 60.000. Nih. Nah, dari tabel ini, dari yang kita kerjakan ini, kita dapat menentukan pendapatan mana yang maksimum, yaitu yang B, 95.000 maksimum. Jadi pendapatan maksimum yang didapatkan penjual kue tersebut adalah sebesar Rp 95.000. Ini.
Oke, berikut penyelesaian dari soal yang tadi. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.